Nah, itu tadi pidato Pak Presiden pemirsa pagi tadi, dan kalau kita lihat yang hadir ini sejumlah tokoh menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di gedung MPR DPR Senayan, termasuk ada Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, ini adalah momen kedatangan Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo, tiba di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat pagi tadi. Nampak Pak Jokowi ya adalah, kalau dari informasi yang kita terima ya, satu-satunya mantan presiden yang hadir di sidang tahunan dan sidang bersama DPR DPD RI tahun ini. Karena kita tahu Pak SBY lagi di Amerika ya. Saya dengar lagi untuk medical treatment something ya, medical check up. Selain Jokowi, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia juga Bapak Budiono hadir ya, Wapres ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, serta Wapres ke-13 Bapak Maruf Amin juga hadir untuk ikut menyimak langsung pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026 digelar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pembukaan sidang, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mencatat kehadiran 629 anggota dari total 732 anggota MPR. Dalam daftar hadir yang dibacakan tercatat sebanyak 103 anggota DPR dan DPD absen dalam agenda penting kenegaraan ini. Meski diwarnai absen sejumlah legislator, Ahmad Muzani menegaskan kehadiran tersebut telah memenuhi syarat kuota sehingga sidang tetap dinyatakan sah untuk dibuka. Sidang yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI dihadiri Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, serta sejumlah mantan presiden dan wakil presiden. Agenda utama sidang meliputi penyampaian laporan kinerja lembaga negara serta pidato kenegaraan presiden. Ya, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI. Presiden menyampaikan capaian kinerja lembaga-lembaga negara. Ya, dalam pidatonya pagi tadi pemirsa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah pencapaian dan juga target di 2027. Di hadapan majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja.
Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi 3 pekerja yang tak sadarkan diri di atas truk krain. Korban yang merupakan pekerja dinas lingkungan hidup tersengat listrik setelah kabin krain menyentuh kabel listrik. Satu orang terpental ke bawah dan satu lagi tersangkut. Operator krain juga ikut menjadi korban. Saat itu, mereka sedang menghias tugu dengan pasang bendera untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dievakuasi, ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai. Murni kecelakaan kerja karena kami mempersiapkan mengindahkan Kota Tanjung Balai. Jadi pelaku istilahnya pekerja kami itu memang anggota Dinas Lingkungan Hidup yang memang ingin mengindah Kota Tanjung Balai, tapi kronologisnya mungkin karena alat yang kami pakai itu besi agak bersenggolan dengan kabel yang ada, jadi terjadi. Hingga kini, ketiga korban masih dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat karena luka yang cukup serius. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kamera warga merekam satu unit mobil ambulans menabrak seorang anak saat melintas di tengah keramaian karnaval yang digelar pemerintah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi saat ambulans yang membawa pasien gawat darurat diberi akses melintas di jalur karnaval. Namun sang sopir tidak menyadari adanya seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan hingga membuat korban terpental. Situasi sempat memanas dan diwarnai ketegangan. Sopir ambulans bahkan sempat mendapat bogaman mentah oleh oknum petugas saat berusaha menghentikan laju kendaraan. Akibat kejadian, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Beruntung korban tidak mengalami luka serius dan dalam kondisi sehat. Ternyata langsung ada ini anak, langsung menyeberang, langsung senggol mobil sebelah kanan. Begitu. Saya sempat mau keluar dari mobil, cuman ada yang tahan pintu mobil, bilang lanjut nih. Kini kasus kecelakaan telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ya, pemirsa, saking masifnya latihan ya jelang nanti perayaan 17 Agustus, ini seorang warga di Jakarta membagikan video yang merekam kaca mobilnya yang pecah, diduga akibat tertimpa oleh puing flare pesawat tempur yang sedang berlatih untuk peringatan HUT ke-81. Saya pun bisa merasakan dengan jelas, pemirsa, ketika memang saat melintas di kawasan Jakarta Pusat ya, bahwa latihan ini membuat langit bergemuruh dan sempat juga terdengar beberapa kali mobil bunyi seperti itu ya. Karena dentuman seperti itu dan juga suara yang cukup bising. Dan ternyata pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat ya, ini di depan kawasan hotel di Sabang, Jakarta, pemilik mobil menyadari kaca mobilnya pecah saat hendak menuju mobilnya. Berdasarkan informasi yang ia dapat dari petugas, pecahnya kaca diduga akibat tertimpa oleh puing flare pesawat tempur yang berlatih untuk peringatan HUT RI. Lantas pemilik mobil mempertanyakan aspek keselamatan dan meminta ganti rugi atas kejadian tersebut. Namun saat ini unggahan tersebut sudah di-take down oleh pemilik akun. Jadi bahaya ya pemirsa, karena memang ini latihan plus juga, tapi kalau membahayakan memang ya harusnya tidak sampai seperti ini ya.